Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimina al madlumina fi Palestin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang istimewa dalam setiap pekan, yang memiliki ibadah-ibadah yang tidak ada di hari-hari yang lain, seperti sholat Jumat. Maka jaga sholat Jumat pada hari ini, perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, dan upayakan membaca surat Al-Kahfi sebagaimana keterangan mayoritas para ulama, dan berdoa di waktu akhir hari ini menjelang maghrib, karena doa yang sangat kuat potensinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam sebuah hadis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik pada kita untuk mengisi hari ini dengan baik, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi dan Ustadz beserta keluarga, amin wa iyyakum. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar senantiasa semangat dan fokus dalam menuntut ilmu tanpa perlu khawatir terhadap orang yang dikagumi akan bersama dengan yang lain? Jazakallahu khairan. Ya, makasih wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bahas dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam arti bahwa kita bukan hanya diperintahkan beribadah, kita bukan hanya diperintahkan menuntut ilmu, tapi kita diperintahkan beribadah dengan ikhlas dan menuntut ilmu dengan ikhlas. Kita diperintahkan untuk beribadah mencari wajah Allah, dan menuntut ilmu mencari wajah Allah bukan menarik perhatian orang yang kita kagumi atau bahkan bersama dengan dia, dalam arti itu kepentingan pribadi kita atau itu berkaitan dengan keinginan pribadi kita atau syahwat kita. Berbeda kalau kita ingin bersama seseorang dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana Allah berfirman dalam surat Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan sabarkan diri Anda bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah di pagi dan petang dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, dan janganlah palingkan mata Anda dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Jadi apabila ada orang yang senantiasa beribadah lalu kita mengagumi mereka atau kita mengagumi dia dan kita ingin bersama dia dalam rangka mengamalkan hadis ini, maka nggak ada masalah. Karena dalam konteks hadis ini bersama orang soleh atau bersama orang soleh yang kita kagumi itu dalam rangka menjaga iman kita, menjaga tauhid kita, menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mereka. Bahkan bukan hanya bersama mereka, Allah perintahkan wasbir, dan sabarkan diri Anda ketika bersama mereka dan jangan berpaling. Bahkan jangan menoleh sekalipun. Jangankan menjauhi mereka, wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah Anda memalingkan mata Anda dari mereka. Karena Anda mencari dunia atau mencari perhiasan dunia. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau ini jelas ini disyariatkan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan sosok yang kita kagumi karena berkaitan dengan hawa nafsu kita, lalu berkaitan dengan keinginan pribadi dan selera kita, lalu kita jadikan ibadah sebagai jembatan untuk mendapatkan orang tersebut, maka ini tercela. Karena ibadah tidak boleh ditujukan untuk mendapatkan dunia atau manusia. Ibadah dilakukan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang berbeda dalam masalah ini. Jadi kalau maksudnya biar yang kita kagumi tidak jauh dari kita karena kita suka sama dia atau mencintai dia atau ingin bersanding dengan dia, ingin menjadi suaminya atau ingin menjadi istrinya, dan kita semangat beribadah agar dilihat, agar dilirik, agar ini orang mempertimbangkan dan memperhitungkan kita, maka itu adalah hal yang tercela karena kita tidak mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu hal yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, "Man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajh Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah," yakni rihaha. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia tujukan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidaklah mempelajari itu kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia nggak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Na'udzubillah, teman-teman. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ahmad. Jadi kalau kita menuntut ilmu harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu tidak boleh, menuntut ilmu agama tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, kalau kita mengagumi seseorang atau beberapa orang, seseorang mungkin berkaitan dengan itu siapalah, dalam rangka untuk menjaga iman kita, ketakwaan kita, agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang baik bersahabat maupun menikah untuk tujuan itu.
pernikahannya atau persahabatannya dalam rangka agar dia semakin dekat dengan Allah, agar dia semakin bertakwa kepada Allah, agar dia, kalau dia suami, dia disupport oleh istrinya untuk senantiasa menjaga iman dan keistiqomahan. Kalau dia sebagai istri, agar dididik oleh suaminya, agar dididik, diajarkan agama, dibimbing, agar penyakit hatinya dididik dan dibersihkan oleh suaminya. Dia diajarkan adab sebagaimana hanya dalam rangka menjalankan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan tafsir Ali bin Abi Thalib dalam surat At-Tahrim ini kan dengan mengajarkan agama dan mendidik dia atau mendidik mereka. Berarti kalau ayat ini dalam konteks suami, bagaimana suami mengajarkan agama dan mendidik istri dan anak-anak. Dan kalau dalam konteks wanita, bagaimana mencari suami yang bisa mengajarkan dan mendidik agama dan bisa membina iman dan ketakwaan. Kan selalu demikian. Jadi kalau kita tujuan menikah dan kita kagum dengan itu karena ini adalah kriteria yang saya inginkan untuk bisa, atau yang saya butuhkan, lebih tepat yang saya butuhkan untuk mendidik iman saya, ketakwaan saya, ibadah saya, maka insya Allah hal tersebut tidak ada masalah, bahkan disyariatkan sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 28 tadi dan surat At-Tahrim qu anfusakum wa ahlikum nar dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan kata Ali bin Abi Thalib, caranya dengan mengajarkan agama dan mendidik mereka, mendidik mereka dengan adab. Maka tugas suami adalah mengajarkan dan mendidik keluarga agar mereka terjaga dari api neraka, dan tugas wanita adalah mencari sosok yang bisa mengajarkan dan mendidik mereka agama. Tentu saja sesuai dengan kapasitasnya. Tidak harus seorang, misalnya nggak harus seorang ustadz atau hafal, tidak, tapi dia suami yang bisa menjaga, mengatur, membimbing, membina sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, sesuai dengan kapasitas masing-masing, tentu saja. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama, ustadz, seluruh tim dan semua umat muslim, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan ustadz dengan menempatkan ustadz dan keluarga di jannah terbaik Allah, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga bertanya. Semoga Allah juga melindungi, mencukupi dan menguatkan saudara-saudara kita di Palestina, amin ya rabbal alamin ya rabbal sa'irin. Afan izin bertanya, Ustadz, bagaimana memberikan harap dan motivasi pada diri yang senantiasa gagal dalam bertobat dari dosa, seperti kelalaian dalam waktu sholat, gibah, kotornya hati. Saya sering bangun malam untuk qiyam, sholat, taubat, dan menangis menyesali semuanya, tapi saya tetap jatuh ke dosa yang sama. Saya merasa seperti orang munafik. Sampai hari ini saya ada di titik tidak bisa menangis, hanya marah, kesal terhadap diri sendiri. Saya tetap berdoa kepada Allah, tetapi tetap saya merasa saat ini saya orang kotor dan munafik. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana saya menumbuhkan harap dan motivasi kembali pada diri saya. Semoga Allah memudahkan segala urusan Ustadz dan keluarga beserta tim, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustadz wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jika kita ingin istiqomah dalam ibadah dan dalam istighfar dan taubat, minta pertolongan kepada Allah. Banyak doa kepada Allah. Baca doa di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, agar bisa berzikir dan mengingatmu, dan agar bisa bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan, kata Allah. Minta kepadaku aku akan kabulkan. Lalu yang berikutnya, Qulu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, bukan satu dua kali, tapi banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka adalah orang yang paling banyak bertobat kepada Allah. Jadi jangan pernah berhenti bertobat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan bahwa dalam Madarijus Salikin bahwa tobat adalah kewajiban seumur hidup. Kewajiban di awal, kewajiban di tengah, dan kewajiban di akhir. Jangan pernah berhenti bertobat kepada Rabbul Alamin. Jangan berhenti meneteskan air mata taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah benar dan itu kewajiban sebagaimana dijelaskan para ulama. Lalu yang berikutnya, renungkanlah hadis yang dibawakan Imam Tirmidzi berikut ini, hadis Anas. Qala Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan engkau selalu berharap kepadaku, ini Allah berfirman, selama engkau senantiasa berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, aku akan ampuni dosa yang ada pada kamu. Aku akan ampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu. Wala ubali. Dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa tersebut. Aku tidak peduli sebanyak apapun dosa kamu. Selama kamu berdoa kepadaku dan selama kamu berharap kepadaku, aku nggak peduli, kata Allah, seberapa banyak dosamu, aku akan ampuni. Aku akan ampuni seberapa banyak dosamu. Ya bani Adam. Lalu Allah melanjutkan, wahai anak Adam, Lau balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu itu mencapai batas langit, lalu engkau berdoa dan beristighfar, minta ampun kepadaku, jadi kalau dosa-dosamu itu sampai ke atas langit, sampai awan-awan langit, jadi udah sampai awan, dari bawah sampai awan, lalu engkau beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dan aku nggak peduli seberapa banyak, seberapa tinggi, seberapa luas dosa-dosamu itu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau engkau datang kepada diriku, datang kepada diriku dengan membawa dosa yang sangat banyak sampai memenuhi bumi, lalu engkau datang kepadaku tidak melakukan kesyirikan, la tusyriku bi syai'a, la taituka bi qarabiha magfirah, dan engkau datang dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan,
Jadi bawa dosa sebesar bumi. Biqarab itu bimil'i. Dosa yang menutupi dan meluasnya itu seperti bumi ini. Dosa dan maksiat. Tapi dia masih bertauhid kepada Allah. Dan tidak melakukan dosa kesyirikan. Tidak dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, atau dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan datangkan ampunan seluas itu, sebanyak dosamu tersebut. Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik. Hadis yang luar biasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita, jangan berhenti berdoa kepada Allah. Jangan berhenti beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan berhenti bertaubat kepada Allah. Jangan berhenti berharap kepada Allah. Selama kamu terus berdoa dan berharap, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, kata Allah. Aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu dan aku gak peduli sebanyak apapun dosa-dosa tersebut. Gak peduli. Ini bahasa yang sangat dalam dan tajam dan gak butuh perincian lagi udah. Allah mengatakan wala ubali, aku gak peduli. Mungkin bagi sebagian manusia itu dosa yang tidak termaafkan, tapi laisa kamitslihi syai', Allah itu berbeda. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah hanya minta ma da'autani wa rajautani. Selama engkau berdoa dan berharap, itu permintaan Allah. Allah nggak minta kita jadi orang yang sempurna. Allah nggak meminta kita bersikap sebagian malaikat. Allah hanya minta ma da'autani wa rajautani. Ma da'autani wa rajautani. Selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku akan ampuni seluruh dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku gak peduli. Dosamu sampai ke atas langit, aku akan ampuni dan aku gak peduli. Dosamu menutupi seluruh isi bumi, tapi selama engkau tidak melakukan kesyirikan, aku akan ampuni. Makanya jaga tauhid kita dan jangan melakukan kesyirikan. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan melakukan riya atau sum'ah, apalagi syirik-syirik besar. Beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, atau menggunakan jimat dan seterusnya. Jaga diri kita dari hal-hal tersebut. Maka kalaupun kita banyak dosa seluas bumi, bayangkan dosanya seluas bumi. Ini bukan 1, 2, 3, 10, 15, 20, 35, bukan 100, 200, seluruh bumi. Sama jangan melakukan kesyirikan, saya akan ampuni semuanya. Apakah masih menyisakan keputusasaan kalau kita sudah dengar firman Allah ini? Apakah masih ada ruang untuk putus asa, untuk pupus harapan, untuk
kecewa dan justru marah-marah sama diri sendiri. Enggak. Banyak mintalah kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan ampuni, dan Allah nggak peduli seberapa banyak apa dosa kita, selama kita tidak melakukan kesyirikan. Mau dosa itu menjulang ke atas atau memenuhi bumi, selama tidak melakukan kesyirikan, Allah akan ampuni, dan Allah nggak peduli sebanyak apapun dosa kita tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita senantiasa berdoa dan berharap, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatuh apapun kita, seblundar apapun kesalahan kita, sesalah apapun kita, segeralah beristighfar, bertaubat, berharap, dan perbaiki diri. Jatuh, tobat, istighfar, berharap, bangkit lagi. Dan insya Allah Allah akan kasih taufik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di akhir surat Al-Ankabut Allah berfirman, barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, kami akan kasih petunjuk. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh mengislah diri kita, Allah akan kasih petunjuk. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari selalu ada saudara kita yang melepas orang terdekatnya berpulang. Ditatapnya jenazah itu dengan air mata kasih sayang. Sesekali pikiran dan rasa bercampur aduk. Berikhtiar meredam duka, membalutnya dengan sabar. Berilah perhatian untuk mereka sesuai kemampuan kita. Sesederhana mendoakan, menyediakan makan, hingga membantu pengurusan jenazah keluarga mereka. Setiap perhatian yang kita berikan kepada keluarga duka, jika diniatkan karena Allah Ta'ala, insya Allah tercatat sebagai amal soleh. Atau ikut ambil bagian dalam program pengurusan jenazah saudara-saudara muslim lainnya, terutama yang memiliki kendala finansial dalam pengurusan jenazah. Layanan Muhajir Project Janais meliputi penjemputan dan pengantaran jenazah, penyediaan perlengkapan pengurusan jenazah, pemandian dan pengafanan jenazah, koordinasi sholat jenazah, penguburan jenazah. Semoga amal ini akan menjadi bekal sekaligus teman sejati kita kelak saat tak ada lagi yang menemani. Salurkan infak terbaik kita melalui